Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Nah, pada kali ini kita akan belajar muatan PKN pada subtema 2, yaitu indahnya kebersamaan dalam keragaman. Dengan tema PKN-nya tentang kerjasama dalam keberagaman. Sebelum itu kita mengenal beberapa istilah dulu ya. Yang pertama ada menghargai. Apa itu menghargai? Menghargai adalah memandang penting atau memberi harga, penilaian kepada seseorang. Kemudian ada menghormati. Nah, menghormati ini adalah menaruh hormat atau sopan. Kemudian ada juga hak. Hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Kita bisa mendapatkan suatu hak apabila kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban ini harus dikerjakan secara seimbang. Dan yang terakhir kita mengenal toleransi beragama. Toleransi beragama yaitu sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Dengan sikap-sikap inilah kita bisa menjadikan indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Selanjutnya adalah sikap yang mendukung kerjasama. Nah, sikap-sikap apa saja yang mendukung sebuah kerjasama itu terjadi? Yang pertama adalah saling menghargai. Ya, menghargai tadi memberikan harga penilaian. Misalkan jika kamu ingin dihargai orang lain, dihargai dengan baik, maka kamu harus menghargai orang lain pula. Ya, adanya sifat timbal balik. Kemudian ada tolong menolong, ya, kita sebagai manusia wajib tolong menolong dengan ikhlas tanpa suatu imbalan. Kemudian sikap saling menghormati, ya, harus hormat atau sopan. Kemudian kita juga bisa mengakui atau menaati sebuah keputusan, itu juga salah satu contoh dari saling menghormati. Yang nomor 4 adalah toleransi beragama. Kita perlu toleransi beragama karena Indonesia, ya, sesuai dengan Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, kita menganut banyak agama. Agamanya kan ada 6 yang diakui di Indonesia. Ya, itu kita harus tetap bersatu menjaga NKRI. Jadi antar pemeluknya harus tetap hidup rukun dengan cara bertoleransi. Yang terakhir nomor 5 adalah mementingkan kepentingan bersama. Kita tidak boleh egois mementingkan diri kita sendiri, ya, harus kepentingan bersama. Selain sikap mendukung kerjasama, juga ada loh sikap yang merusak kerjasama, ya. Kita sebagai makhluk hidup, yaitu makhluk sosial, kita tidak boleh sampai tidak bekerja sama dengan orang lain. Berarti kita tidak bisa bekerja dalam tim. Contoh sikapnya adalah yang pertama, mementingkan diri sendiri, egois. Kalau nggak sesuai keinginan kita tidak mau berteman, bekerja sama dengan lainnya. Itu tidak boleh ya anak-anakku. Kemudian yang nomor 2, menganggap dirinya paling benar. Ketika dia salah, tidak mau disalahkan. Semua yang dia lakukan adalah benar. Itu adalah kesalahan yang besar. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Ada tempat yang benar, juga kadang ada yang salah. Nomor 3, memiliki sikap individualistis. Ya, tadi teacher di awal sudah bilang bahwa manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan banyak orang atau membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa memiliki sikap individualistis. Maksudnya kita mengerjakan segala sesuatunya sendirian, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Itu nggak mungkin sama sekali, ya. Misalkan
kamu sekarang memakai baju, apakah kamu menjahitnya sendiri? Terus kemudian kamu membuat benangnya sendiri? Kan tidak bisa, kita tetap membutuhkan orang lain. Yang nomor 4, melanggar kesepakatan bersama. Ya, hal ini bisa merusak kerja sama. Misalkan sudah disepakati, ya, hari Senin waktunya membersihkan kelas itu adalah gilirannya si A, si B, si C. Itu sudah disepakati, tapi dia melanggar seenaknya sendiri, nggak mau piket, nggak mau mengerjakan tanggung jawabnya, itu juga bisa merusak kerja sama. Dan yang terakhir adalah menyinggung perasaan orang lain, ya. Setiap orang punya perasaannya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh menyinggungnya mulai dari mulut maupun dari perbuatan kita, ya. Kemudian apa saja bentuk-bentuk kerjasama dalam lingkungan masyarakat kita? Yang pertama, nah ini kamu lihat dia gambarnya apa? Ada orang yang menyapa tetangganya, ya. Itu adalah salah satu contoh bentuk hidup rukun dengan tetangga. Kemudian ada gambar apa ini? Ya, tolong menolong dalam masyarakat ketika ada tetangganya yang susah, misalkan tetangga desa kebanjiran atau tetangga rumah ada yang kebakaran, kita bisa membantunya dengan kemampuan kita, harus dengan ikhlas, ya, tanpa ada imbalan apapun. Kita bisa menolongnya, memberi makan boleh, memberi pakaian juga boleh. Selanjutnya ini apa? Gotong royong, saling membantu antar warga. Ini sudah tradisi luhur dari nenek moyang kita sebelumnya, ya. Gotong royong yang biasa sering dilakukan di pedesaan, ya, tidak hanya di pedesaan, di perkotaan pun harus ada gotong royong. Contohnya ini, gotong royong membangun jembatan, ya, membangun jalan. Pokok intinya gotong royong membangun prasarana untuk kemaslahatan masyarakat di situ. Ada juga nih apa? Kerja bakti, ya. Ingat, kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Kita perlu kerja bakti membersihkan sekitar kita, mulai dari menyapu, menjabuti rumput, kemudian membersihkan selokan, ya. Kalau kita lingkungannya bersih, hati kita juga menjadi nyaman, hidup kita menjadi tentram. Dan yang terakhir adalah siskampling, ya. Siskampling ini adalah kegiatan sistem keamanan keliling. Jadi nanti ada para kepala keluarga atau mas-mas yang muda-muda itu nanti dibagi, dipiket untuk ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan kita di malam hari. Ini semua adalah bentuk-bentuk kerjasama, contoh kerjasama yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya adalah organisasi yang ada di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama ada Badan Permusyawaratan Desa. Badan ini berisi oleh pemuka-pemuka masyarakat. Fungsinya untuk mengayomi adat istiadat. Kemudian dia juga membuat peraturan desa serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat. BPD ini harus dipilih berdasarkan mufakat, berdasarkan musyawarah, ya, antar tokoh masyarakat. Untuk masa jabatannya adalah 6 tahun, jadi sekali periode menjabat, kemudian boleh dipilih sekali lagi, tetapi habis itu sudah, ya, ganti lagi ke lainnya. Kemudian organisasi selanjutnya adalah Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna ini sebagai wadah para pemuda dan pemudi untuk melakukan kegiatan positif. Misalkan adanya kerja bakti, kemudian ada turnamen olahraga atau kegiatan sosial lainnya yang intinya memberikan ruang pada pemuda-pemuda untuk melakukan hal yang positif. Kemudian yang terakhir ada
PKK. Lah, PKK ini adalah pembinaan kesejahteraan keluarga yang dimana beranggotakan ibu-ibu ya, mulai dari RT, RW sampai tingkat pusat yang nantinya dijabat oleh istri dari pemimpin daerah tersebut ya. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk organisasi, kemudian bentuk kegiatan yang ada di lingkungan kita untuk meningkatkan sebuah kerjasama ya, karena kerjasama ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, menyambung silaturahmi. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kalau pekerjaan menjadi cepat selesai, itu menghemat waktu kita. Kemudian pekerjaan juga menjadi lebih ringan, yang mana misalkan kita mengangkat satu meja sendiri terasa berat kan, tapi kalau kita mengangkatnya bersama-sama akan terasa ringan. Kemudian terciptanya lingkungan yang amat dan sehat ketika kamu hidup rukun dengan tetanggamu, tidak pernah mengejek, tidak pernah melukai perasaannya, hidup kita menjadi tentram. Ya, itu semua ya kegiatan tentang indahnya kebersamaan. Kita harus menjaga, salah satunya melalui kerjasama. Ya, cukup itu dulu ya yang teacher sampaikan tentang muatan PKN pada subtema 2. Kalian pelajari, semoga kita semua bisa mengamalkan kerjasama agar hidup kita menjadi tentram. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.